Perkenalkan, nama saya Brian Gultom. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mulia Kupang. Di sini saya akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar peserta didik. Kita tahu bersama bahwa sebagai seorang pendidik perlu mengetahui gejala yang terjadi pada peserta didik, seperti yang dikatakan oleh Abin Samsudin pada tahun 2003, menyebutkan bahwa guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasikan siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahannya. Dalam hal ini adalah remedial teaching. Dalam diagnosis perkembangan peserta didik, terlebih dahulu kita melihat poin-poin penting, seperti yang pertama, identifikasi kesulitan belajar. Yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. Yang ketiga, gangguan kesulitan belajar. Yang keempat, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Dan yang kelima adalah solusi dalam menangani masalah belajar. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu identifikasi masalah belajar, yaitu menentukan dan menetapkan apakah benar peserta didik mengalami kesulitan belajar atau tidak. Nah, hal itu bisa ditempuh melalui dua metode. Metode yang pertama adalah metode Criterion Reference dengan sejumlah tahapan. Tahap pertama, menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. Yang kedua, membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Yang ketiga, menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala-gejala yang terparah. Dan yang keempat, membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas pelayanan psikologis. Metode yang kedua adalah metode norm reference. Maksudnya, nilai prestasi rata-rata dijadikan ukuran pembanding bagi setiap nilai prestasi individu masing-masing siswa. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan menghitung nilai rata-rata kelas atau kelompok. Yang kedua, menandai siswa-siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Dan yang ketiga, jika mau diadakan prioritas layanan bimbingan, terlebih dahulu harus membuat ranking seperti pada metode yang pertama tadi. Poin yang kedua adalah jenis-jenis kesulitan belajar. Di sini ada 5 jenis kesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju, dan sejenisnya mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang menuntut gerakan lemah lembut dan gemulai. Yang kedua, learning dysfunction. Siswa yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun karena tidak pernah dilatih bermain bola voli, maka ia tidak dapat menguasainya dengan baik. Yang ketiga, underachiever. Siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan yang tergolong sangat unggul, misalnya IQ-nya bisa antara 130 sampai 140, tetapi prestasi belajarnya adalah rendah, relatif rendah. Yang keempat adalah slow learner, yaitu lambat belajar. Siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Dan yang terakhir, learning disabilities, yaitu ketidakmampuan belajar. Siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Poin yang ketiga adalah gangguan kesulitan belajar. Kurang lebih ada 6 gangguan. Yang pertama, gangguan persepsi visual. Sulit mengkoordinasi antara mata, dalam hal ini penglihatan, dengan tindakan, dalam hal ini tindakan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Gangguan kedua adalah gangguan persepsi auditori. Sulit membedakan bunyi, menangkap secara berbeda apa yang didengarnya. Yang ketiga, gangguan belajar bahasa.
sulit memahami atau menangkap apa yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Dan yang keempat, gangguan perseptual motorik, memiliki masalah dalam mengkoordinasi atau disorientasi yang mengakibatkan canggung dalam gerakannya. Yang kelima, hiperaktif, sukar mengontrol aktivitas motorik dan selalu bergerak atau tidak bisa diam. Dan yang terakhir adalah kacau atau distractibility, tidak dapat membedakan stimulus yang penting dan tidak penting. Perhatiannya yang sering berbeda dengan apa yang sedang dikerjakan. Poin yang keempat adalah langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar. Dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Mulyono. Kurang lebih ada 7 prosedur yang harus dilalui dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar. Prosedur yang pertama adalah identifikasi. Pelaksanaan identifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan laporan guru kelas atau sekolah sebelumnya, hasil tes intelijensi, atau melalui instrumen informal melalui dalam bentuk observasi, tes hasil belajar, tes identifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Berdasarkan informasi tersebut, sekolah dapat memperkirakan seberapa jauh atau seberapa banyak anak yang memerlukan pelayanan perbaikan belajar. Prosedur yang kedua adalah menentukan prioritas, yaitu menentukan prioritas anak mana yang diperkirakan dapat diberi pelayanan pengajaran remedial atau perbaikan belajar oleh guru kelas atau oleh guru bidang studi. Anak-anak yang kesulitan belajar tergolong berat mungkin yang perlu memperoleh prioritas utama untuk memperoleh pelayanan pengajaran remedial atau perbaikan belajar. Prosedur yang ketiga adalah menentukan potensi. Setelah identifikasi anak berkesulitan belajar dilakukan, maka untuk menentukan potensi anak diperlukan tes intelijensi. Selain daripada itu, untuk menentukan potensi anak dapat dilakukan dengan meneliti pekerjaan rumah, meneliti tugas kelompok, dan melakukan tes prestasi hasil belajar. Salah satu dari tes ini dapat digunakan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak. Prosedur yang keempat adalah penguasaan bidang studi yang perlu diremediasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, guru diharapkan dapat menentukan bidang studi tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan pengajaran remediasi. Dan dari identifikasi guru ini dapat menentukan bidang studi atau anak mana yang sedang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, menentukan gejala kesulitan belajar. Pada langkah ini, guru remedial perlu melakukan observasi dan analisis cara belajar anak. Cara anak mempelajari suatu bidang studi sering dapat memberikan informasi diagnostik tentang sumber penyebab yang orisinal dari suatu kesulitan. Yang keenam adalah analisis berbagai faktor yang terkait. Pada langkah ini, guru remedial melakukan analisis terhadap hasil belajar. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, guru remedial dapat menggunakannya sebagai landasan dalam menentukan strategi belajar pengajaran remedial yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial atau perbaikan belajar. Kurang lebih ada 3 langkah menyusun rekomendasi pengajaran remedial. Yang pertama, prognosis. Dalam hal ini berupa yang pertama, bentuk treatment yang harus diberikan. Yang kedua, bahan atau materi yang diperlukan. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, alat-alat bantu pembelajaran yang diperlukan. Dan yang kelima, waktu. Kapan kegiatan itu dilaksanakan. Singkatnya, kata prognosis adalah merupakan aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua adalah treatment atau perlakuan. Bentuk treatment yang mungkin dapat diberikan adalah yang pertama, melalui bimbingan belajar kelompok. Yang kedua, melalui bimbingan belajar individual. Dan yang ketiga, melalui pengajaran remedial dalam bentuk bidang studi tertentu.
Dan yang keempat, pemberian bimbingan untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Dan yang kelima, melalui bimbingan orang tua dan pengentasan kasus sampingan yang mungkin ada. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Bila ternyata treatment yang diterapkan tersebut tidak berhasil, maka perlu ada pengecekan kembali ke belakang faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan treatment tersebut. Mungkin program yang disusun tidak tepat, sehingga treatmentnya juga tidak tepat, atau mungkin diagnosisnya yang keliru, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk evaluasi ini dapat berupa tes prestasi belajar atau achievement test. Poin yang terakhir adalah solusi masalah perkembangan peserta didik. Setelah mempelajari upaya untuk mendiagnosis masalah kesulitan belajar peserta didik, maka perlu juga memahami dan mengetahui solusi dan masalah kesulitan belajar yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, mengajarkan kembali materi yang belum dimengerti atau dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua, memberikan latihan kepada siswa mengenai materi yang diajarkan. Selanjutnya, memberikan informasi. Informasi ini yang pertama kepada siswa tentang bagaimana cara belajar yang baik, tentang bagaimana pentingnya mengulang pelajaran di rumah, bagaimana pentingnya membaca buku, karena semua jawaban atas tugas dan PR yang diberikan oleh guru ada di dalam buku. Tentang pentingnya keseriusan belajar di dalam kelas, dan daripada itu, seorang guru harus memberikan motivasi atau penguatan kepada siswa tentang kemampuan yang dimilikinya sudah bagus. Hanya saja perlu latihan dan belajar dengan teratur sehingga anak menjadi bersemangat dalam belajar. Informasi kepada orang tua, yaitu pentingnya meningkatkan perhatian terhadap belajar anak dan memberikan informasi bahwa orang tua sangat berperan penting bagi perkembangan anak dalam belajar. Karena pendidikan yang pertama dan yang paling utama bagi anak adalah lingkungan keluarga. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai cara menyikapi anak dalam upaya meningkatkan hasil belajar yang dialami oleh siswa. Yang berikut memberikan informasi kepada guru, yaitu memberikan layanan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar seperti tidak mampu menyerap bahan pembelajaran dengan baik, tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, tidak mampu mengerjakan tes, dan sebagainya. Layanan tersebut lebih dikenal dengan pengajaran remedial. Sedangkan layanan bimbingan belajar bagi peserta didik yang tidak mengalami kesulitan belajar lebih dikenal dengan pengayaan atau achievement. 1. Pengajaran remedial. Seperti kita ketahui, remedial merupakan bentuk pengajaran yang bersifat kuratif atau penyembuhan atau korektif atau perbaikan. Remedial sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena yang pertama, tidak semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai kemampuannya. Yang kedua, adanya kesulitan belajar berarti belum dapat tercapai perubahan tingkah laku siswa. Dan yang ketiga, untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut diperlukan suatu teknik bimbingan belajar. Salah satu teknik bimbingan belajar adalah pengajaran remedial. Dengan demikian, dalam pengajaran remedial, guru harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik untuk lebih mampu mengembangkan diri. Secara umum, pengajaran remedial bertujuan membantu siswa mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang kedua, program pengayaan dalam pembelajaran. Program pengayaan dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Tujuan program pengayaan dalam proses pembelajaran. Yang pertama,
Peserta didik menjadi lebih menguasai bahan pelajaran dengan cara peserta didik disuruh membuat ringkasan tentang materi mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, menjadi tutor sebaya, yaitu mengajari temannya yang belum selesai tugasnya. Yang kedua, memupuk rasa sosial, karena peserta didik ini diminta untuk membantu temannya yang belum selesai tugas belajarnya. Yang ketiga, menambah wawasan peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru dengan cara membaca surat kabar atau membaca buku-buku di perpustakaan dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pelajaran yang diikuti. Dan yang keempat adalah memupuk rasa tanggung jawab peserta didik dengan cara melaporkan atau menyampaikan informasi yang diperoleh melalui membaca surat kabar atau buku-buku di perpustakaan atau sumber-sumber informasi lainnya kepada teman-temannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video pada kesempatan ini dapat berguna bagi teman-teman yang membutuhkannya. Sekian dan terima kasih.